Bab 3611-3615. Kali ini, aku sangat penasaran dengan apa yang ada di atas dirimu. Mu Yun melihat ke depan tangga batu giok dan berjalan selangkah demi selangkah. Waktu berlalu lagi sedikit demi sedikit. Mu Yun lambat laun merasakan matanya mulai bingung dan bahkan berhalusinasi. Tapi tangga itu tidak ada habisnya. Tiba-tiba, saat Mu Yun melangkah keluar selangkah demi selangkah, matanya linglung. Langkah Mu Yun langsung terangkat pada saat itu. Namun akibatnya, ia gagal, terinjak udara dan jatuh ke tanah. Berbaring di tanah, Mu Yun tidak ingin memikirkan apapun. Dia hanya ingin berbaring di sini dan beristirahat dengan baik. Tapi perlahan, Mu Yun tiba-tiba menemukan sosok di depannya, menundukkan kepalanya dan menatap dirinya sendiri. Yaur, Mu Yun sedikit terkejut dan telapak tangannya menonjol dengan lembut. Namun, saat telapak tangan hendak menyentuh wajah, tiba-tiba wajah tersebut menjadi wajah seorang pria parubaya. Mu Yun menggigil dan dengan cepat menarik tangannya. Sikat dan duduk. Siapa kamu? Melihat pria di depannya, Mu Yun tercengang. Siapa Yaur? Pria parubaya itu tersenyum dan berkata, apakah itu kekasihmu? Pada saat ini, Mu Yun ceroboh dan menatap sosok di depannya. Pria itu berpakaian putih, dengan rambut panjang diikat, pelipis bersih dan rapi, satu mata dan roh peri acuh tak acuh. Dan di sekelilingnya ada platform tinggi. Di kaki Anda dapat melihat dari tiga sisi, dikelilingi awan dan kabut yang megah. Hanya di sisi tempat Mu Yun muncul tadi, tangganya terbentang ke bawah. Siapa kamu? Mu Yun berkata lagi. Aku. Pria itu tersenyum dan berkata, kerajaan Donghua yang lama, salah satu dari 9 pangeran agung, adalah Putri Dongling. Begitu dia mengatakan ini, Mu Yun tampak lebih terkejut, tetapi kewaspadaannya tidak melemah. 9 Raja, Raja Dongling, Raja Harimau, Raja Singa, Raja Ular, Pangeran Qifeng, Putri Malam yang Pahit, Raja Wei, Tandai Raja, Donghai Junwang, Raja dari daerah Dongling menempati urutan pertama di antara 9 Raja. Apakah kamu, hidup atau mati? Mu Yun serius sekarang. Negara kuno Donghua telah menghilang selama ribuan tahun. Bahkan tuannya tidak dapat hidup selama ribuan tahun. Tentu saja, aku sudah mati. Raja Kabupaten Dongling berkata sambil tersenyum pada saat itu, anak kecil, hati yang waspada tidaklah kecil. Mu Yun menerima begitu saja saat ini, itu wajar. Jika kamu tidak waspada, kamu tidak tahu bagaimana harus mati. Raja Kabupaten Dongling tersenyum mendengar pidato tersebut dan tidak banyak bicara. Sekarang kamu telah datang ke sini, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kamu adalah yang paling istimewa di antara 9 orang, dan apa yang kamu lakukan sama sekali tidak mungkin bagi mereka 8. Pada dirimu, aku merasakan sedikit rasa yang berbeda, ada yang familiar, tapi aku tidak yakin. Rasa Kaisar Dewa Changlan, Raja dari Kabupaten Dongling juga berkata langsung, tentu saja, Kaisar Dewa Changlan sangat jauh dari kita. Aku hanya beruntung bisa melihat sekilas Kaisar Dewa di tahun-tahun itu. Oleh karena itu, bertemu denganmu lagi mengingatkanku akan hal itu, napas. Alis Mu Yun sedikit berkerut saat ini. Mungkinkah karena ayahnya telah menjadi Kaisar Dewa dan terhubung dengan darah ayahnya, Pangeran Dongling salah mengira bahwa nafas ayahnya adalah nafas Changlan. Mu Yun tidak terlalu mempermasalahkan ini. Sebaliknya, dia memandang Putri Dongling dan berkata sambil tersenyum, tetua, saya tidak tahu. Saran apa yang Anda punya? Raja Kabupaten Dongling tidak menunda-nunda saat ini. Dia memandang Mu Yun dan berkata, karena kamu telah menaiki platform Donghua, tentu saja kamu akan diberikan hadiah untuk bertemu denganmu. Terlebih lagi, selanjutnya, beri kamu kesempatan. Lagi, jika kamu bisa menangkapnya, kamu akan sepenuhnya mengubah dirimu sendiri. Jika kamu tidak bisa menangkapnya, Mu Yun berkata sambil tersenyum, ucapkan dulu upacara pertemuannya. Raja dari daerah Dongling tertegun, tersenyum dan melambai. Sebuah gulungan muncul di depan Mu Yun saat ini. Kamu akan mencapai alam guru dunia. Gulungan ini adalah formula dunia kelas 6, formula Dewa Guntur Hijau Yuan. Formula ini diberikan kepadaku oleh Kaisar Donghua pada tahun-tahun itu, dan ujian ini, kalian 9 akan diberi hadiah oleh kami 9. 9. Satu orang, satu formula dunia. Dengan cara ini, alasan menaiki tangga adalah untuk memilih putri mana yang akan diberikan formula dunia mana. Jadi, ada perbedaan antara kekuatan dan kelemahan formula 9 pintu.
Itu sifatnya, Raja Dongling berkata sambil tersenyum, saya yang terkuat dari 9 pangeran. Formula yang diberikan oleh Kaisar kepada saya sangatlah kuat. Jika kamu bisa mengolahnya, kamu bisa menguasai alam dan membunuh tuannya. Begitu dia mengatakan ini, Mu Yun langsung menyingkirkan Jie Jue. Kedengarannya cukup sulit. Raja Kabupaten Dongling tersenyum. Mu Yun berkata lagi, apa kemungkinannya? Sederhana. Saat ini, Raja Dongling berkata sambil tersenyum, kamu dapat mencoba menerobos. Ada 9 jalan masuk di sini. Jika kamu menerobos, kamu dapat mengetahui semua rahasia istana Donghua. Jika kamu mati di dalamnya, kamu benar-benar akan mati. Tentu saja, kami bukannya tidak berperasaan. Jika Anda merasa tidak cukup perlawanan di suatu tempat, Anda memiliki kesempatan untuk berhenti secara otomatis. Tetapi ketika Anda melewati 6 level, Anda tidak memiliki kesempatan untuk berhenti. 9 tingkat, terobosan, peluang besar, tidak bisa menerobos, mati. Tentu saja, hal lainnya adalah 6 level pertama, Anda bisa keluar, Anda bisa mencapai level ke-7, Anda tidak bisa keluar. Cobalah, menghadapi pertanyaan Raja Prefektur Dongling, Mu Yun berkata sambil tersenyum, tentu saja. Tapi apakah mereka 8 juga akan berhasil menerobos? Itu benar. Tetapi 8 pangeran lainnya lah yang mengatakan hal ini kepada mereka, bukan aku. Apalagi kamu yang pertama, jadi pada prinsipnya kamu punya kesempatan pertama. Mendengar ini, Mu Yun sedikit mengangguk. Bagaimana memulainya? Bergerak maju adalah permulaan. Raja Dongling berkata lagi, anak muda, ingatkan kamu bahwa sebaiknya kamu tidak menyerah kecuali kamu harus menyerah, karena jika kamu berhasil, kamu benar-benar akan ada peluang besar yang menunggumu. Mu Yun tercengang saat mendengar ini. Ini adalah pertama kalinya. Jika terjadi terobosan seperti ini, penjaga gawang berkata pada dirinya sendiri untuk tidak menyerah. Lagi pula, sebelum itu, dia besar dan kecil. Setelah beberapa kali percobaan, di banyak tempat rahasia, siapapun yang ada akan memberitahunya bahwa dia bisa melakukan apa yang dia bisa. Jangan memaksanya. Mu Yun menjilat bibirnya, melihat ke depan dan berbisik, jangan khawatir. Aku tidak akan kembali. Itu dia, rasanya sayang untuk menyerah. Terlebih lagi, saya hanya selangkah lagi dari alam Tuhan. Uji coba di wilayah kuno Donghua ini telah berakhir. Jika kesempatan terakhir ini diberikan, Mu Yun akan menumpahkan darah karena sakit hati. Satu langkah keluar, Mu Yun menghilang. Saat ini, Raja Dongling memandang ke depan dengan harapan di matanya. Saya harap Anda bisa sukses. Kehidupan jutaan orang di Donghuagu ada di tangan Anda. Dengan berbisik, Raja Donglin menghilang perlahan. Pada saat yang sama, ketika Mu Yun mencapai puncak, Tian Yuan, Xie Qing, Meng Zui dan lainnya juga bertemu dengan 8 pangeran lainnya di posisi tangga masing-masing. 8 orang, satu demi satu mendapatkan formula. Senada, dengan itu, 8 pangeran juga menyampaikan hal serupa. Langit gelap juga merupakan formula dunia. Namun, melihat Jue di tangannya, Tian Yuan tidak senang. Dia sudah lama mengetahui bahwa ketika dia naik ke puncak tangga, dia bisa mendapatkan Jue Raja Daerah Donglin, raja pertama dari 9 raja. Tapi sekarang, aku ditumpangi oleh Mu Yunji dulu. Brengsek. Dan selanjutnya, Mu Yun menerobos celah di depannya. Dengan kata lain, dia perlu menerobos lebih cepat. Jika tidak, Mu Yun akan menembus 9 level. Pada akhirnya, Mu Yun akan mendapatkan peluang terbesar. Dia tidak akan pernah membiarkan hal ini terjadi. Di saat yang sama, beberapa orang lainnya jelas mendapat kabar tersebut. Xie Qing berkata sambil tersenyum, menerobos celah ini. Tampaknya Laomu adalah yang pertama, tapi saya tidak tahu bagaimana cara menerobos celah ini. Kamu tidak bisa membiarkan Laomu melewati 9 level secara langsung, jadi aku akan kehilangan lebih banyak Long Wei. Mata Xie Qing berbinar saat ini. Ketenaran bom, buzzing berdering saat ini. Saat berikutnya, seluruh tangga akan berubah pada saat ini. Ada pusaran di tangga tempat semua orang berada. Kemudian, sementara itu, Mu Yun sekarang berdiri di depan pintu. Ada 4 karakter besar yang terukir di pintu. Putri Donghai. Mu Yun berbisik, sepertinya masing-masing dari 9 lintasan itu berhubungan dengan seorang putri. Pada saat ini, Mu Yun mendorong pintu hingga terbuka dan memasukinya. Saat ini, saya melihat sesosok tubuh berdiri di belakang gerbang istana. Mengenakan jubah biru,
Dia berdiri diam dan memiliki temperamen yang luar biasa. Dia tampak seperti berusia 30-an. Dia memberi orang perasaan unik. Saya tidak bisa merasakan sedikit pun rasa dinginnya, tetapi tampaknya sangat lembut. Mu Yun waspada sekarang. Anak kecil, tembus penghalang itu, kan? Pada saat ini, sosok itu berdiri, tersenyum dan berkata, ayolah. Tuan, apakah itu Pangeran Laut Cina Timur? Itu benar. Tapi itu hanya orang mati. Donghai Junwang bangkit saat ini, memegang tombak, memandang Mu Yun dan berkata sambil tersenyum, saya juga pemimpin dunia tingkat atas. Sekarang saya meninggalkan gumpalan jiwa ini agar sesuai dengan langit dan bumi di sini. Anda adalah kondisi puncak Dewa Dunia, dan saya akan tetap berada di kondisi puncak Dewa Dunia. Pada level ini, jika Anda mengalahkan saya, Anda akan sukses. Pada saat ini, Mu Yun tidak ceroboh. Dia meletakkan pedangnya di depannya, memandang Pangeran Laut Cina Timur, tersenyum dan berkata, kalau begitu, sama-sama. Sua, dalam sekejap, Mu Yun terbunuh saat ini. Kekuatan batas internal menyatu pada pedang ilahi Tianyin dalam sekejap, dan pedang Qi pecah. Tao dan bayangan gambar menutupi langit dan bumi, dan langsung jatuh pada saat itu. Donghai Junwang melihat pemandangan ini, tersenyum dan menusuk dengan tombaknya. Suara kepulan terdengar. Pada saat ini, bayangan gajah di depan Mu Yun pecah satu persatu. Tombak itu sepertinya tidak meledak dengan kekuatan yang terlalu kuat, tapi pada saat itu benar-benar menghancurkan ilmu pedang Mu Yun. Saat ini, Mu Yun juga merasa bahwa tombaknya tidak lemah, tetapi semua kekuatan berkumpul pada satu titik. Setiap poin dilepaskan pada posisi di mana pedangnya Qi meledak. Boom! Raungan terdengar pada saat ini. Pada saat berikutnya, mata Mu Yun agak acuh tak acuh. Keluarlah, ke atas dan ke bawah, dan lepaskan kekuatan Anda. 1000 gajah sudah keluar, pedang Qi bersifat destruktif dan dilepaskan pada saat ini. 4 penempahan tubuh pedang. Donghai Junwang tersenyum dan berkata, ya, sepertinya murid-murid yang bisa menerobos kali ini benar-benar berbakat. Itu konyol. Mu Yun membunuh dengan pedang. Dengan peningkatan tubuh pedang Qi akhirnya dapat menahan kekuatan menusuk dari kekuatan tombak dan mengeluarkan nafas yang tajam. Boom! Raungan terdengar pada saat ini. Tubuh Donghai Junwang mundur saat ini. Saat ini, Mu Yun berusaha sekuat tenaga untuk meledak. Dalam sekejap, seluruh istana dipenuhi ledakan. Viantin hidup, Viantin mati. Gaya pembukaan gunung, jenis pemecah sungai. Pada saat ini, Mu Yun hampir melepaskan formula pedang paling terampil yang dia kendalikan saat ini, dengan kekuatan ledakan yang luar biasa. Pada saat ini, meskipun Putri Laut Cina Timur berusaha sekuat tenaga untuk bertarung dengan Mu Yun, kekaguman di matanya semakin kuat. Kamu sudah familiar dengan keterampilan pedang 5 tingkat. Kekuatannya bisa melampaui batas Dewa Dunia. Bagus. Donghai Junwang tersenyum dan berkata, jika kamu bisa mengambil telapak tanganku, maka kamu menang. Saat ini, Donghai Junwang tidak lagi mengeluarkan tombaknya. Saat berikutnya, ketika telapak tangannya didorong menjauh pada saat itu, fluktuasi kekuatan batas yang mengerikan hampir membalikkan ruang, seolah-olah dapat menghancurkan ruang di sekitarnya kapan saja, yang membuat jantung berdebar. Memotong, sepatah kata untuk diminum, mematikan. Ledakan, ledakan terdengar saat ini. Mu Yun melihat adegan ini, tapi wajahnya sedikit dingin. Kembali ke telapak tangan Tuhan. Formula 10.000 yuan ke surga, tepuk dengan satu telapak tangan. Telapak tangan Dewa Dagui, dengan deru angin palem, bertepatan dengan nafas di tubuh Mu Yun dan meletus pada saat ini. Di antara mereka, 2 jejak telapak tangan meledak saat ini. Raungan terdengar saat ini. Untuk waktu yang lama, semuanya hilang begitu saja. Saat ini, tubuh Putri Laut Cina Timur telah menjadi kosong. Tidak, Pangeran Donghai berkata sambil tersenyum, Dewa Alam Puncak, penguasa duniaku kelas 9 bukanlah lawanmu. Tampaknya kamu telah mencapai batas puncak alam Dewa Dunia. Pada saat ini, Pangeran Donghai mengangkat tangannya. Pada saat ini, Mu Yun menundukkan tangannya dengan sopan dan berkata, Tuan, saya tersanjung. Baiklah, anak muda, jangan rendah hati. Pada saat ini, Pangeran Laut Cina Timur melihat pedang panjang di tangan Mu Yun dan berkata, pedang ini luar biasa. Haruskah itu menjadi alat di 6 produk dunia? Sepertinya ada larangan. Dengan kultivasimu, aku khawatir aku tidak bisa melanggar larangan itu.
Sekarang setelah kamu berhasil menembusku, aku akan memberimu hadiah kecil. Buka segel pedang ini, tapi jangan sepenuhnya. Saat kamu mencapai alam Tuhan, kamu akan melepaskan larangan terakhir dan memainkan kekuatan suci pedang ini sepenuhnya. Mendengar ini, Mo Yun menundukkan tangannya lagi. Terima kasih, tetua. Dong Hai Junwang melambaikan tangannya dan tersenyum. Pada saat berikutnya, pedang Tianyin di tangan Mo Yun, ringan, sedikit mengembun, dan kemudian langsung dilepaskan, mengeluarkan nafas dan cahaya yang cerah. Untuk sesaat, Mo Yun, yang melihat adegan ini, juga terkejut di matanya. Perlahan, pedang panjang itu kembali ke tangan Mo Yun. Yah, kamu bisa masuk ke level berikutnya. Dong Hai Junwang tersenyum dan berkata, 9 level dipegang oleh 9 dari kita. Penilaian setiap level tidak diketahui. Saya tidak tahu apa yang mereka 8 pikirkan. Hati-hati, anak muda. Ketika Mo Yun mendengar ini, dia melengkungkan tangannya lagi. Dong Hai Junwang menyingkir saat itu, melambaikan telapak tangannya, dan pintu kedua muncul di belakangnya. Pada saat ini, Mo Yun melangkah keluar dan memasuki pintu kedua. Pada saat ini, Mo Yun melangkah ke dalamnya, dan saat berikutnya, dia muncul di antara langit dan bumi yang diselimuti awan. Saat ini, Mo Yun berjalan ke depan, dan sesosok tubuh duduk di bawah pohon anggur tua yang mati. Sosok itu duduk bersila, dengan rambut panjang, terciprat sembarangan ke belakang kepalanya dan menikmati pesta pora. Tuan menandai raja, duduk. Sosok berambut panjang itu mengangkat rambutnya dan memperlihatkan wajah muda yang tampan. Tingkat kedua sangat sederhana. Raja bekas luka tersenyum dan berkata, main catur denganku. Mendengar ini, Mo Yun tercengang. Bermain catur, dia benar-benar tidak tahu bagaimana caranya. Jangan khawatir menang atau kalah. Saya tidak akan menilai sukses atau tidaknya Anda. Main catur saja dengan saya dan buat saya bahagia. Raja Jejak tersenyum dan berkata, bagaimanapun, banyak orang telah datang selama bertahun-tahun dan mencoba menerobos, tetapi semuanya gagal. Negara Donghua kuno ini sudah terlalu lama terdiam. Jika kita gagal lagi, usaha kita akan sia-sia. Kerja keras. Duduklah dulu dan ucapkan sambil bermain catur. Pada saat ini, Mo Yun sedikit mengangguk. Saat ini, Jejak Wang Zuzi memimpin dalam bermain catur. Mo Yun sekarang jatuh sesuai dengan pemahamannya sendiri. Namun, seorang putra jatuh, tetapi Mo Yun sedikit terkejut. Salah. Di dalam dirinya, kekuatan batas ditarik. Ditarik oleh bidak catur. Seolah-olah bidak catur itu telah menjadi bagian dari tubuhnya. Raja bekas luka tersenyum dan berkata, apakah kamu merasakannya? Saat bermain catur, kamu bermain catur dengan nyawamu. Jika kalah, nyawamu tidak akan hilang, tetapi jika kamu kekurangan lengan dan kaki, kamu tidak bisa mengatakannya. Mo Yun mendengar ini, tapi wajahnya sedikit berubah. Apakah ini yang disebut catur? Ini adalah takdir. Elder, apakah ini tidak pantas? Apa yang salah? Raja bekas luka tersenyum dan berkata, tidak masalah apakah kamu menang atau tidak. Selama kamu bisa mundur seluruhnya di papan catur, kamu akan melewati levelku. Mo Yun sedang duduk di kasur saat ini. Kali ini bukan kompetisi kekuatan. Namun ini bukanlah kompetisi catur. Mo Yun menggigit giginya sekarang. Saat ini, Baizi jatuh di atas papan catur dengan garis batas. Saat bidak catur Raja Mark jatuh, dia langsung melahap kekuatan batas di atas Baizi Mo Yun. Tetapi pada saat ini, garis batas telah dipadatkan, dan anak kulit putih sedang menjaga kekuatan batasnya sendiri. Pada saat ini, Raja bekas luka tersenyum dan berkata, saya tidak dapat melihat bahwa Anda masih seorang ahli susunan batas. Jalannya dangkal, biarkan yang lebih tua melihat leluconnya. Ia telah mengumpulkan 39.000 pola batas Tao. Latihan Tao Anda tidak dangkal. Ini dapat dianggap sebagai tingkat puncak dari pembagian susunan batas tingkat 5. Pola batas kental 5 tingkat adalah 20.000 hingga 40.000. Kohesi tingkat 6 adalah 40.000 hingga 80.000. Tingkat 7 adalah 100.000. Secara umum, ketika Anda mencapai tingkat divisi susunan batas level 7, Anda berada pada tingkat master di dunia surga, dan kekuatan kelas 1 manapun akan memperlakukan Anda dengan hormat. Raja bekas luka tersenyum dan berkata, ini menarik, sungguh menarik. Meski begitu, aku tidak akan membiarkanmu. Kata-kata Raja Tanda itu jatuh, dan bintik matahari turun lagi pada saat ini.
Pada saat ini, mata Mu Yun melebar dan dia tercengang. Bintik matahari juga memiliki penjagaan yang kohesif terhadap pola batas Tao. Elder juga merupakan master susunan batas. Mu Yun berkata dengan lemah. Ya, Raja bekas luka tersenyum dan berkata, saya pikir Anda bukan ahli susunan batas, jadi saya tidak menggunakan kekuatan pola batas. Karena memang begitu, ini menarik. Ayo, temani aku ke pertandingan berikutnya. Pada saat ini, Mu Yun tidak bisa tertawa. Ide yang baru saja direncanakan tanpa ampun dipatahkan oleh Raja bekas luka saat ini. Bagaimana Anda bermain catur? Saat ini bintik matahari terus melahap gaya batas dan garis batas bintik matahari. Mu Yun juga merasakan kekuatan batas di tubuhnya menghilang. Bagian ini mewakili bagian tubuhnya. Jika ditelan seperti ini, semuanya akan berakhir. Jika demikian, maka level ini hilang. Kehilangan level kedua, itu memalukan. Pada saat ini, wajah Mu Yun horizontal. Tubuh pedang mengembun pada saat ini. Di dalam tubuh, sepertinya memadatkan roh pedang yang tajam. Saat ini, ada juga pedang kecil di Baizi. Pedang-pedang itu, yang mengelilingi titik-titik putih, membuat menelan bintik matahari melemah saat ini. Melihat pemandangan ini, Raja Skar menyeringai dan berkata, tubuh pedang ditempa 4 kali. Putri Laut Cina Timur dikalahkan olehmu. Ini tidak adil, jadi aku akan memperkuat usahaku. Pada saat ini, Raja Tanda melambaikan telapak tangannya dan pola batas Dao muncul lagi. Tapi pola batas yang muncul kali ini sangat melonjak. Boom! Sebuah retakan yang dalam terdengar di papan catur. Saat ini, tampaknya ribuan tentara sedang bertempur. Pedang kecil, aku tidak bisa menahannya saat ini. Brengsek, Mu Yun berbisik. Saat ini, dia belum siap menanggungnya. Sisik naga menempel pada tubuh saat ini. Sisik naga saat ini dikelilingi oleh bintik matahari. Naga, Mark King sangat terkejut saat ini. Kamu adalah Teran. Benar, tapi, ubah dirimu menjadi naga. Pada saat ini, Raja bekas luka benar-benar tercengang. Bisa diubah menjadi naga. Bagaimana mungkin? Metode seperti itu belum pernah terlihat di zaman kuno, dan kalaupun ada, tidak ada satu di antara 10.000. Saat ini, bintik matahari Mu Yun ditutupi sisik naga. Saat ini, pola batas tersebut tidak dapat menyerang. Saat ini, bidak catur kedua pria itu sedang bertarung secara terbuka dan diam-diam. Namun lambat laun, diketahui bahwa serangan Scar King telah menjadi pertahanan. Pola batas, tubuh pedang, tubuh naga, bintik matahari 3-in-1 saat ini sudah menunjukkan tren serangan balik. Pada akhirnya, di papan catur, bintik matahari mengelilingi tim putih, dan kemenangan ditentukan. Mu Yun benar-benar lega sekarang. Ini luar biasa. Raja Jejak bergumam dan berkata sambil tersenyum, bahkan jika itu bukan tubuh pedang, aku khawatir Pangeran Laut Cina Timur bukanlah lawanmu. Ujian berkabut, Tuan Donghai Junwang. Jika kekuatan Jiupin pemimpinnya pecah, aku akan mati. Mendengar ini, Raja bekas luka tersenyum dan berkata, kamu boneka kecil, jika demikian, apalagi yang bisa kamu tembus. Pada saat ini, mata Mu Yun agak malu. Sejujurnya, dia adalah orang yang memiliki anak. Dia disebut boneka kecil. Dia merasa sedikit tidak nyaman. Kamu telah menembus celah ini. Raja bekas luka berkata dengan serius, aku juga memiliki hadiah yang diberikan kepadamu oleh Putri Laut Cina Timur. Kata-kata itu jatuh dan Raja bekas luka melambaikan telapak tangannya. Saya hanya dapat melihat banyak bintik matahari di papan catur, yang menghilang saat ini. Sebaliknya, bintik matahari menyatu dengan putra putih Mu Yun, dan saat berikutnya, Mu Yun merasakan peningkatan kekuatan Tao di tubuhnya. Pola batas, ini berkembang, dari batas 39.000 Tao menjadi 40.000 Tao. Dari 40.000 menjadi 42.000 saat ini. Mu Yun tampak bahagia, memandang Raja Mark dan berkata, terima kasih, tetua. Yah, level kedua sudah selesai. Kamu bisa melanjutkan memulai level ketiga. Pada saat ini, Mu Yun bangkit dan berkata, ya. Pada saat ini, sebuah gerbang muncul di antara awan yang menyelimuti langit dan bumi, menuju ke belakang. Mu Yun melangkah keluar, melihat ke depan dan menghela nafas lega. Sepertinya, sekarang, dua level pertama tidak terlalu sulit. Aku hanya tidak tahu apa yang harus aku lakukan selanjutnya. Saat berikutnya, Mu Yun muncul di balik gerbang istana. Di depan, puncak gunung muncul saat ini. Di puncak gunung,
sesosok tubuh sedang duduk di sini. Umpan pertama, operan kedua, kamu berhasil. Sosok itu sekarang membuka matanya, menatap Mu Yun dan berkata, tingkat ketiga, aku berubah. Tuan Wei, tolong katakan. Raja Wei berbisik pada saat itu, karena kamu bisa mengubah dirimu menjadi naga, tinggallah di sini selama 1 jam. Hah, dengan tubuh naga, saat ini, tunggu selama 1 jam. Ketika Mu Yun mendengar ini, dia memandang Raja Wei dan berbisik, apa yang bisa saya lakukan untuk menerobos celah itu? Saya penjaga gerbang, tentu saja, saya bisa mengubahnya. Saya tidak bisa mengendalikan orang lain, tapi saya bisa mengaturnya di sini. Mendengar ini, Mu Yun gemetar dan tersenyum. Kalau begitu, ayo kita mulai. Mu Yun dalam keadaan siaga penuh. Naiklah gunung, tampilkan tubuh naga. Pada saat berikutnya, tubuh Mu Yun berubah pada saat ini. Sisik naga menutupi seluruh tubuh. Sisik naga emas berkilauan. Raja Wei melihat pemandangan ini dan berbisik, itu bukan salah satu dari 10 keluarga naga teratas. Tuan, apakah Anda mengetahui 10 keluarga naga? Itu sifatnya. Raja Wei memandang Mu Yun dengan rasa ingin tahu. Mu Yun gemetar dan berkata sambil tersenyum, saya pikir setelah ribuan tahun, periode banjir dan kelaparan berbeda dari periode saat ini. Pada saat itu, kebangsaan naga harus dibagi menjadi banyak jenis. Begitu dia mengatakan ini, Raja Wei mengetahuinya dengan jelas. Jenisnya memang banyak, tapi hanya 10 jenis yang benar-benar mendominasi antara langit dan bumi. Keluarga naga lainnya tidak begitu kuat. Tapi dengarkan kata-katamu, sepertinya hanya ada 10 keluarga naga di zaman sekarang. Mu Yun mengangguk. Melihat Raja Wei, Mu Yun berkata lagi, Tetua, apakah kamu kenal Zulong? Zulong. Raja Wei sedikit mengernyit dan berkata, saya belum pernah mendengar tentang Zulong. Itu aneh. Mu Yun tercengang. Pada saat ini, Mu Yun memandang Raja Wei dan melengkungkan tangannya dan berkata, Senior, selanjutnya, mungkin kita akan bertemu dengan prajurit naga sejati. Pada saat itu, mungkin akan ada kejutan. Wei Wang tampak sedikit terkejut, mengangguk dan berkata, gunung ini adalah ujian bagi tubuh nagamu. Jika kamu bisa bertahan selama 1 jam, kamu bisa melewati level ketiga. Jika kamu tidak bisa, petik 2, maka kamu akan gagal. Mendengar ini, Mu Yun mengangguk dengan sungguh-sungguh. Pada saat ini, tubuhnya berubah menjadi panjang 100 kaki, ditutupi sisik emas dan baju besi, menutupi seluruh tubuh. Tubuh naga. Kini ia telah mampu mengubah tubuh naga dan tubuh manusia menjadi satu sama lain tanpa keterasingan. Namun, selama bertahun-tahun, dia belum mengintegrasikan darah, daging, dan jiwa keluarga naga, sehingga panjang tubuh naga masih 100 kaki dan tidak bertambah banyak. Namun, dengan peningkatan kekuatan dan tubuh fisiknya, tubuh naga menjadi lebih kuat. Saat ini, ketika Raja Wei melihat pemandangan ini, matanya menjadi tenang dan telapak tangannya melambai. Dalam sekejap, saya bisa melihat permukaan gunung itu seperti darah di permukaan tubuh manusia, mengembunkan retakan berwarna merah tua. Di antara retakan merah tua, magma yang mengalir mengeluarkan suhu yang mengerikan. Pada saat ini, Mu Yun mengalihkan pandangannya dan hampir pingsan. Rasa sakitnya, sesaat, hampir menembus auranya. Apa ini? Raja Wei berbisik pada saat itu, levelku adalah untuk menguji kekuatan fisik prajurit. Karena kamu adalah tubuh keluarga naga, ujilah kekuatan nagamu. Jika kamu bisa menolaknya, kamu akan mendapat manfaat. Jika kamu tidak bisa menolaknya, kamu akan mati. Dari awal hingga akhir, nada suara Raja Wei sangat acuh tak acuh. Sepertinya dia sedang membicarakan sesuatu yang terjadi pada orang lain. Beritahu Mu Yun. Jadi begitu. Mu Yun saat ini, kepala naga itu ringan dan berkata, kalau begitu, jangan berbelas kasihan, Tetua. Tubuh naga tidak bisa dipadamkan. Aku sangat membutuhkannya. Aku membutuhkannya untuk dipadamkan. Begitu dia mengatakan ini, Raja Wei tertegun dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, aku akan berusaha lebih keras. Begitu dia mengatakan ini, Mu Yun mengeluarkan asap dari sudut mulutnya. Dan bermain seperti ini, ayah lubang. Mu Yun ingin memarahi ibunya saat ini, tapi dia tidak memiliki kekuatan untuk memarahi. Pada saat ini, saat Mu Yun memasuki tempat dia menerobos celah tersebut, 8 orang lainnya juga masuk satu demi satu dan mulai menerobos celah tersebut. Sosok Jiu Dao sepertinya sedang menerima ujian kualifikasi.
Hanya dengan lulus ujian kita dapat mencapai akhir dan mengetahui mengapa ujian itu diuji. Waktu berjalan sedikit demi sedikit. Lambat laun, mata Mu Yun menjadi bingung. Pembakaran yang tajam hampir membuat tubuh naga itu membesar. Dalam hal ini, jika Anda terus memanggang, saya khawatir dia akan sulit menanggungnya. Namun, dia menginginkan keuntungan setelah latihan ekstrim dan kesempatan terakhir di Istana Donghua. Pada saat ini, Mu Yun berbisik. Ah, nyanyian naga di seluruh dunia terdengar pada saat ini. Pada saat yang sama, jejak darah mulai berubah di Mu Yunlong. Darahnya tampak mendidih. Dengan darah yang mendidih, sisik-sisik di permukaan tubuh Mu Yun yang telah menghitam langsung rontok, namun dalam sekejap, sisik-sisik baru menutupi tubuhnya. Tubuh Mu Yun juga sedang berkembang pesat saat ini. 100 kaki, berubah menjadi 300 kaki. Saat ini, Raja Wei tampak tercengang. Tubuh keluarga naga, dan nafas darah keluarga Phoenix. Bagaimana bisa? Pada saat ini, Raja Wei tampak tercengang. Dari tubuh Mu Yunlong, dia benar-benar merasakan nafas keluarga Phoenix. Bisakah orang ini mengubah burung Phoenix menjadi burung Phoenix? Saat ini, mata Mu Yun agak dingin. Saat ini, tubuh naga benar-benar berubah. Inilah yang tidak diharapkan oleh Mu Yun sendiri. Selama bertahun-tahun, perubahan tubuh naganya berasal dari menelan darah keluarga naga, dan jiwanya dapat diubah. Tapi sekarang ada perubahan langsung. Itu di luar logika dan di luar nalar. 1 jam sudah cukup. Suara Raja Wei terdengar saat ini. Mu Yun saat ini, naga itu sedang terbang dan melayang di pegunungan tinggi di ujung langit. Raja Wei bergumam, apakah Anda memiliki hubungan dengan keluarga Phoenix? Mendengar ini, Mu Yun ragu-ragu sejenak dan berkata, sejujurnya, istriku adalah keluarga Bing Huang. Raja Wei berbisik pada saat itu. Kamu dan orang-orang dari keluarga S Phoenix seharusnya memiliki darah dan daging. Raja kemudian berkata, ya, Mu Yun mengangguk. Bagaimanapun, Wei Wang dan yang lainnya adalah orang mati. Tidak masalah jika mereka mengatakan hal ini. Sepertinya jiwa nagamu dan jiwa Phoenix-nya telah menjalin hubungan yang kuat. Hubungan ini harus diwariskan kepada anakmu. Kemudian, dengan keterlibatan darah, kamu dapat mengetahui jejak keunikan keluarga Phoenix. Hah, mendengar ini, Mu Yun penasaran. Mu Yun, senior, tolong katakan. Sangat jarang bagimu untuk mengolah tubuh naga dari tubuh manusia selama ribuan tahun. Su Wei berkata, jadi aku harap kamu bisa hidup. Petik 2 titik. Itu benar. Dia tidak akan mati. Kamu akan menjadi eksistensi yang unik. Raja kemudian berkata, dan anakmu, mungkin karena perubahanmu, juga telah berubah. Dia mungkin yang paling cocok dengan darahmu. Ayah dan anakmu memiliki hubungan dekat. Jika kamu mati, mungkin dia akan mati. Tunggu, Mu Yun mengajukan permohonan tinggal sekarang. Itu adalah anak di dalam perut Qin Mengyao. Namun, Mu Xuanfeng, tidak ada hal seperti itu. Apakah itu pengaruh naga dan Phoenix? Mu Yun terdiam saat ini. Dengan sepatah kata, Raja Singa bergegas menuju Mu Yun saat ini. Gaya pembukaan gunung. Saat ini, Mu Yun juga berusaha sekuat tenaga. Dengan satu pedang, gunung setinggi 10.000 kaki itu meletus menjadi kekuatan ledakan yang sangat kuat pada saat ini. Boom! Ledakan dahsyat terdengar saat ini.